Halo saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Dalam pelajaran kita di hari Kamis ini 16 Maret, dikatakan dengan judul pelajaran kita adalah ketika tidak seorang pun dapat membeli dan menjual. Kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Kau kirim untuk menuntun kami mengerti pelajaran-Mu pada dalam pertemuan kali ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penulis pelajaran kita mengutip Daniel 12 ayat yang pertama dikatakan, akan ada satu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi Nabi Daniel mengatakan bahwa satu saat di masa depan akan ada satu kesukaran yang besar yang belum pernah ada sejak adanya penciptaan dunia ini. Kalau kita lihat di Alkitab, kita lihat pula di dunia kita saat ini, pernah ada beberapa peristiwa besar yang sukar di masa lalu atau bahkan di masa ini. Tapi Daniel 12 ayat yang pertama mengatakan di masa depan akan ada sebuah masa kesukaran yang besar yang tidak pernah bisa ditandingi dengan peristiwa kesukaran besar di masa lalu ataupun sekarang ini. Dan apakah peristiwa itu? Dalam pelajaran kita merujuk kepada Wahyu 13 ayat 11 sampai yang ke-17. Tapi kita tidak akan membaca seluruhnya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-14 dan 15, di sana ada tentang patung binatang. Dan barang siapa yang menolak menyembah patung binatang akan dibunuh. Lalu di ayat 16 dan 17 di sana berbicara mengenai tanda binatang. Barang siapa yang menolak menerima tanda binatang maka tidak bisa menjual dan membeli. Jadi kalau seseorang punya uang yang begitu banyak yang sekarang kita bisa bebas menjual ataupun membeli, tetapi bila mana di masa depan kita tidak memiliki tanda binatang maka tidak bisa menjual dan membeli. Artinya saudara, seberapapun uang yang ada pada kita, kita tidak bisa menggunakannya dengan bebas kecuali kita memiliki tanda binatang itu. Sehingga dengan demikian, kita perlu pikirkan dengan cara yang bagaimana kita akan menggunakan uang kita saat ini. Karena di masa depan kita tidak bisa menggunakannya. Artinya adalah kalau saudara rindu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan dengan menggunakan harta milik Anda, maka saat inilah caranya kita menggunakan. Tidak perlu kita tunda di masa-masa yang akan datang. Karena akan tiba saatnya kita tidak bisa menjual dan membeli, dan bahkan ada ancaman hukuman mati kalau kita menolak menerima tanda binatang. Sebuah pertanyaan adalah, bagaimana supaya agar kita tidak mengalami kesulitan pilihan rohani ketika suatu saat nanti kita dihadapkan pada sebuah pilihan, kalau terima tanda binatang maka bisa mengalami kemudahan hidup, tetapi bila mana tidak menerima tanda binatang maka kita akan mengalami kesukaran hidup. Di dalam pelajaran kita, bagaimana kita bersedia sekarang ini adalah memastikan melalui kasih karunia Tuhan untuk lepas dari semua perhambaan uang atau perhambaan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selama ini membelenggu kita. Bila mana mungkin saya ataupun saudara punya ketergantungan kepada uang, pada kekayaan, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong agar saya tidak bergantung penuh kepada uang saya, kepada harta saya, melainkan bergantung penuh kepada Tuhan. Saya ingin bacakan di dalam Mazmur 31 ayat ke-20 dikatakan demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Ya, dikatakan bahwa Tuhan rindu kita takut akan Dia dan berlindung kepadanya. Kata berlindung dalam King James Version adalah percaya. Tuhan punya sesuatu yang akan Dia berikan kepada kita atau kebaikannya akan dinyatakan kepada kita bila mana kita takut akan Tuhan dan percaya kepada perlindungan tangan Tuhan. Saat ini saudara, ketika kesukaran itu belum tiba, ketika masa menjual dan membeli itu belum berlaku untuk kita, maka saatnya kita untuk percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mempercayakan diri kita kepada perlindungan Tuhan, sehingga bila mana ada pemaksaan tanda binatang itu, kita tidak akan terdampak dan kita tidak akan menyerah dan kita akan setia di dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Demikian pelajaran kita, Tuhan memberkati kita semua.